banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan di dalam hidup sehari-hari. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Ya, ini juga ada anak-anak dari SMP juga. Selamat pagi anak-anak. Oke. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, khotbah saya beri judul Syarat Menjadi Murid Kristus. Mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada panjenengan semua, mengapa panjenengan berkumpul di gedung gereja ini? Mengapa panjenengan duduk di sini sekarang? Ingin mendengarkan firman Tuhan. Ada lagi yang lain? Saya tugas, Pak, jadi song leader. Saya tugas karena melayani musik. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ingin beribadah, mungkin bisa jadi tadi pagi karena disuruh sama istri untuk datang ke gereja. Karena saya sudah janjian, Pak, sama teman saya untuk yuk kita ke gereja bareng-bareng. Bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu. Namun pertanyaan lagi lebih mendalam lagi. Mengapa panjenengan, Bapak Ibu Saudara-saudara, memilih pagi ini untuk bersama-sama duduk di dalam gereja mengikuti kebaktian? Mengapa kok memilih itu? Bisa jadi tadi malam Bapak Ibu tidurnya terlalu larut malam. Dan akan jauh lebih enak kalau agak bangun siang-siang begitu ya, sambil santai-santai. Bisa jadi ini cuacanya bagus, enak ini kalau buat mancing ya Bapak Ibu. Mengapa kok nggak milih mancing atau milih pergi ke sawah begitu, atau milih rekreasi bersama dengan keluarga? Mengapa kok panjenengan milih untuk datang ke gereja? Oh ya, nanti Pak, setelah pulang gereja cus langsung mancing, Pak. Oke, Bapak Ibu dan Saudara,
Mungkin dari semua alasan yang ada, yang bisa kita berikan, mengapa saya kok memilih untuk duduk di gereja saat ini? Ya karena saya sedang berusaha untuk menjadi pengikut Kristus. Saya berusaha untuk menjadi murid Yesus. Ya, kita semua berupaya untuk menjadi murid Yesus, Bapak Ibu. Namun bacaan kita pada pagi hari ini agak mengagetkan. Karena bagi orang-orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, ada beberapa syarat yang sangat berat sekali. Syarat ini Tuhan Yesus sampaikan, ini dengan bahasa yang negatif begitu ya. Jika seseorang tidak membenci ayah, ibu, istri atau pasangan, anak, saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ini diucapkan berulang-ulang sama Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Sebanyak 3 kali. Kalau tidak membenci orang-orang yang dicintainya, keluarganya, ia tidak bisa jadi muridku. Kalau tidak mau mikul salib, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau tidak melepaskan diri dari segala yang dimiliki, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau syaratnya berat seperti ini, kira-kira enaknya gimana ya? Urung aja kali ya jadi murid Yesus ya? Atau bagaimana? Atau jangan-jangan kita sedang berpikir, ini maksudnya Tuhan Yesus apa ya? Kan di dalam Alkitab itu jelas dikatakan dalam hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa justru dalam bacaan kita Tuhan Yesus justru malah mengajarkan untuk membenci orang yang kita kasihi? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, para penafsir Alkitab ingin mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus dalam memberikan pengajaran dari bacaan yang ada saat ini menggunakan gaya bahasa hiperbola, Bapak Ibu. Jadi banyak dalam pengajaran Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus menggunakan gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola itu adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu untuk menekankan makna. Itu gaya bahasa hiperbola. Hiperbola itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu, ketika kita ngomong pada anak kita, nak, sampean sekolah sing tenanan, soalnya gak nyukupi kebutuhan sekolah ini, bapak ibu ini memeras keringat dan membanting tulang. Itu kan gaya bahasa hiperbola. Ya, intinya itu kan anak disuruh sekolah sing tenanan karena bapak ibunya juga berusaha dengan tenanan untuk mencukupi kebutuhan. Ya, dengan gaya bahasa banting tulang dan memeras keringat. Kalau dalam pengajaran Tuhan Yesus yang lain seperti jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Ini gaya bahasa hiperbola, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ajaran Tuhan Yesus ini jangan kita baca secara harafiah, ya, letterlek begitu. Jangan dibaca secara harafiah. Apalagi panjenengan punya pikiran di dalam hati. Coba sih tak ngetes Pak Ubin. Pak Ubin ini kan pendito kan. Coba tak kampleng pipi sisi tangan, tengen. Kira-kira dikekno enggak sisi pipi sisi kiwone ya? Ya. Kira-kira menaati perintah Tuhan apa tidak ya? Begitu ya.
Jangan harap Bapak Ibu, dengan ngampleng saya pipi sisi kanan, wah, uppercut. Wah. Tapi uppercut ini juga hiperbola Bapak Ibu, enggak. Ada juga anak sekolah begitu, anak SMP begitu ya, karena di sini ada anak-anak SMP yang juga membaca firman Tuhan ini dengan sangat harafiah begitu, ya kan? Ketika di sekolah ada seorang anak laki-laki ini, wah, bully digarai sama temannya, tampar pipi kanan, pang, itu, wah dia ingat firman Tuhan nih, arek YPPK ya kudu eling firman Tuhan ya. Lalu dia kasih pipi kirinya, wah kata Tuhan kan, jika engkau tampar pipi kanan, beri pipi kiri, kasih pipi kiri, pas gitu ya. Setelah ditampar pipi kiri, lalu si anak ini dia menyingsingkan lengannya. Soal Alkitab sudah selesai. Ayo saiki lanang podo lanang maju kon. Atau ada lagi cerita yang lain begitu ya. Ada anak laki-laki temannya juga. Sekolah berkelahi das Bapak Ibu. Lalu ketika dipisah sama gurunya tanya, "Apa kok tukaran iku mau?" Garai dhisik, Bu. Dia tampar pipi saya, Bu. Saya pukul, Bu. Lalu si gurunya memberikan nasihat. Kita itu harus mengasihi. Tuhan Yesus kan sudah mengatakan, jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Masalahnya, Bu, dia tadi namparnya pipi kiri duluan, Bu. Coba kalau misalkan dia nampar pipi kanan, saya kasih pipi kiri. Karena dia namparnya pipi kiri kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya pukul aja langsung, Bu. Ya Bapak Ibu, bahaya Bapak Ibu ya, kalau kita membaca firman Tuhan, itu dalam beberapa kasus, dalam beberapa ajaran itu secara harafiah itu akan sangat sulit sekali nanti kita akan menemukan makna sesungguhnya. Apalagi kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab kita itu, 66 kitab itu memiliki bentuk yang berbeda-beda Bapak Ibu dan Saudara. Ada kitab sejarah gitu ya. Misalkan kayak raja-raja menceritakan tentang siapa saja raja-raja Israel. Ada juga yang bentuknya narasi, ya. Seperti Injil itu narasi. Ada juga yang kitab-kitab yang hikmat seperti itu. Kitab-kitab hikmat itu seperti Amsal, Pengkhotbah, sastra itu seperti Mazmur, ada kitab puisi seperti Kidung Agung, ada kitab tentang apokalip, nubuat, penglihatan akan akhir zaman seperti Daniel atau Wahyu. Jadi macam-macam, berbeda-beda. Nah bahayanya lagi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita itu membaca Alkitab itu secara harafiah dan juga lalu mengambil sebagian. Sudah bacanya secara harafiah, ambilnya cuma secuplik sebagian tanpa memperhatikan ayat sebelum atau ayat sesudahnya atau seluruh isi kitab itu. Kita pasti akan kesulitan untuk menemukan apa yang dimaksud dari firman Tuhan itu. Nah, kembali lagi dalam bacaan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus untuk membenci siapa saja yang kita kasihi, itu juga merupakan gaya bahasa hiperbola. Untuk menegaskan bahwa ketaatan kepada Kristus itu adalah hal yang utama. Dan itu jauh melebihi relasi antara manusia. Jadi ketaatan kepada Kristus itu yang paling utama Bapak Ibu. Jauh melebihi relasi yang ada dalam kehidupan manusia. Kita ini kan di dalam kehidupan sehari-hari punya banyak relasi ya Bapak Ibu ya. Ada relasi bisnis, ada relasi pertemanan, ada relasi percintaan, ya, pacaran seperti itu. Lalu juga ada relasi hubungan darah,
relasi primer gitu. Nah, bahkan dalam relasi yang primer sekalipun ini tidak bisa mengalahkan relasi dengan Tuhan. Karena ketaatan kepada Kristus itu yang harus diutamakan. Jadi kalau mau menjadi murid Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, perintah Kristus itu harus lebih utama ya dibandingkan perintah orang tua, perintah istri, suami ataupun saudara-saudara yang bisa jadi perintahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada pasangan diajak untuk ngapusi, pasangan diajak untuk berbuat tidak jujur. Nah ini kalau mau menjadi murid Yesus ya harus berani untuk menentangnya, untuk tidak, untuk menolak. Karena perintah Kristus adalah bersikap jujur, mengasihi. Nah Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bisa jadi ketika kita ini berupaya untuk taat kepada perintah Tuhan, taat kepada ajaran Tuhan, ada pengorbanan, ada penderitaan, ada resiko yang harus kita terima. Nah, resiko yang harus kita terima untuk mau menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah disimbolkan dengan memikul salib ya, bukan salibnya Tuhan Yesus, tapi salib kita masing-masing. Dan resiko ini harus disadari sungguh-sungguh oleh siapa saja yang mau menjadi murid Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan. Sama seperti orang kalau mau bangun menara itu ya harus ada resikonya. Dia harus tahu berapa biayanya untuk bisa jadi menara itu. Jangan sampai nanti pondasinya sudah diletakkan terus dia tidak mampu untuk melanjutkan pembangunan. Dia akan diejek oleh orang lain. Atau sama seperti raja, kalau mau budal perang harus tahu resikonya. Kalau dia bawa 10.000 pasukan, lalu musuhnya 20.000 pasukan, dia harus tahu resikonya. Mau mati konyol gara-gara kalah jumlah, atau musuhnya masih jauh, ajak berdamai. Resiko untuk menjadi pengikut Kristus, pengorbanan yang harus ditunjukkan, inilah yang juga harus kita sadari sungguh-sungguh Bapak Ibu dan Saudara. Ya, jar basuki mau beyo memang ya. Kalau mau selamat, kalau mau damai mengikut Tuhan Yesus, ya harus ada resikonya, harus ada harganya, ada pengorbanannya. Ya bisa jadi kita akhirnya lalu tidak sama dengan yang lain begitu ya. Ya enggak apa-apa, itu resiko kita menjadi pengikut Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pengorbanan ini yang juga harus ditunjukkan oleh semua pengikut Kristus, termasuk juga dalam bacaan kita yang yang kedua harus ditunjukkan kepada Filemon. Filemon, surat Filemon ini surat yang sangat pendek sekali Bapak Ibu ya. Ini tadi kita sudah hampir mau baca selesai satu surat begitu. Tinggal terakhir tadi berkat begitu. Filemon ini oleh Paulus tadi diceritakan Filemon ini adalah pengikut Kristus yang setia. Filemon ini punya budak Bapak Ibu. Namanya Onesimus. Budak Filemon yang bernama Onesimus ini dia melakukan kesalahan. Dia mencuri uang tuannya. Lalu karena dia melakukan kesalahan, dia lalu kabur, meninggalkan tuannya.
Harusnya memang budak yang kabur dari tuannya itu mendapat hukuman, Bapak Ibu. Dia kabur pergi menemui Paulus. Dan Onesimus ini lalu melayani keperluan Paulus di penjara. Keperluan Paulus untuk juga mengabarkan Injil. Lalu secara khusus dengan penuh bahasa yang penuh kasih, Paulus mengirim surat kepada Filemon. Supaya apa? Supaya Filemon mau memaafkan Onesimus. Supaya Filemon mau menerima kembali Onesimus di dalam Kristus. Bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai umat kepunyaan Kristus. Ketaatan inilah yang diminta Paulus untuk dilakukan oleh Filemon. Bahwa ketaatan kepada Kristus melebihi relasi antar manusia, tuan dan budak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan ini jugalah yang juga ditekankan, diminta dengan sungguh-sungguh oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, Musa, Bapak Ibu, memang dihukum oleh Allah untuk tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Israel baru saja sampai di dataran Moab dan tanah perjanjian sudah ada di depan mata. Ya, tentu Musa sebagai bapaknya Israel begitu ya, yang selama ini menuntun, membimbing Israel begitu. Sebelum melepaskan Israel ini masuk ke tanah Kanaan, Musa ini memberikan pejangan lah, memberikan nasihat, ya. Memberikan nasihat. Musa mengharapkan supaya bangsa Israel untuk tetap terus mengingat apa yang menjadi firman Tuhan. Karena Musa menyadari bahwa meskipun bangsa Israel ini sudah melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam perjalanannya menuju kepada tanah Kanaan, namun bisa dimungkinkan bangsa Israel ini masih bisa dimungkinkan meninggalkan Tuhan, nyingkur Gusti. Oleh karena itu Musa memberikan pilihan. Dan pilihan itu ada konsekuensinya. Taat, kamu mau taat itu berbuah kehidupan dan keberuntungan. Tidak taat berujung kepada kebinasaan. Oleh karena itu Musa mengingatkan bangsa Israel, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Musa berpesan kepada bangsa Israel bahwa ketaatan kepada perintah Allah inilah yang harus diutamakan. Termasuk syarat yang terakhir, Bapak Ibu. Dalam bacaan kita dikatakan dalam ayat yang terakhir, di ayat yang ke-33, demikian pula lah. Nah, kalau ngomong sudah demikian itu ya, demikian itu tandanya di akhir. Ini tandanya menyimpulkan apa yang disampaikan di depan. Ya sama kayak kita membaca Alkitab itu kan pasti di akhir demikian firman Tuhan. Nah, itu di akhir, Bapak Ibu. Kalau di awal bagaimana? Kalau di awal yang bunyinya sebagai berikut. Nah, misalkan begitu. Jadi kalau ngomong demikian itu berarti sudah di akhir, sudah sebuah kesimpulan.
Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa arti dari membenci orang-orang yang dikasihi, ayah, ibu, pasangan, dan yang lain-lain tadi, arti dari memikul salib itu adalah melepaskan diri dari apa yang kita miliki. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Artinya jadi menjadi murid Tuhan Yesus Bapak Ibu itu bukan berarti kita harus membenci orang tua kita. Menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan berarti kita harus membenci pasangan kita. Menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan berarti kita harus melepaskan semua apa yang kita miliki, bahkan termasuk harta benda kita. Semuanya tetap boleh kita miliki. Semuanya tetap boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Namun jangan sampai kita terikat sedemikian rupa dengan apa yang sudah kita miliki, sehingga membuat kita lalu menjadi terhalang untuk menjadi murid Kristus yang taat dan setia. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu boleh kita miliki dan boleh kita kasih, kita cintai. Namun jangan sampai kita terikat. Makanya sama Tuhan Yesus diminta untuk melepaskan semuanya itu. Jangan sampai terikat dengan sungguh-sungguh, lalu akhirnya membuat kita lalu terhalang menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dengan segala ajaran dan perintahnya, inilah yang harus kita lakukan seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Kiranya firman Tuhan kita kali ini bisa kita pahami dan mengerti dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan yang nampaknya sulit untuk kita bisa renungkan, kiranya juga bisa kita pahami bahwa menjaga ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang utama yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita.